Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Bungo, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Mayudi. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Bungo. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 3 Bidang Sarana Prasarana, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru peserta diseminasi budaya positif D3 Angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu pemberi materi pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta semuanya yang menyempatkan sempat hadir di acara diseminasi ataupun imbasan bahasa kita dari peserta dalam guru penggerak di SMA kita ini angkatan 9. Alhamdulillah pada alhamdulillah itu ada 2 guru kita yang mengikuti, dengan harapan dengan adanya guru penggerak, semakin banyak guru penggerak kita semakin bervariasi belajar yang ada di tempat kita dengan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan atau mengupgrade skill kita sebagai guru tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 3 Bungo. Mudah-mudahan di angkatan berikutnya ada. Saya berharap di angkatan 11 kita sama-sama daftar, atau mungkin nantinya saya pun juga ikut daftar. Nanti akan berapa saya tidak tahu nantinya. Cuma saat ini masih terkendala tungguan waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif diimbaskan pada kita agar kita nantinya bisa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Bukan hanya kita bisa mengimbaskan tenaga ke siswa-siswa kita. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, kemudian Bapak Ibu pematerinya bisa melanjutkan sampai ke babak berikutnya
menjadi seorang guru penggerak, bahkan melanjutkan sampai ke pemakai praktek nanti. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 3 Bungo. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Mayuti SPD. Kepada Bapak Riki disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakaf, izin saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan kita di SMA Negeri 3 Bungo. Nah, sebelum kita memulai Bapak Ibu, ada jargon guru penggerak, mohon nanti untuk mengikuti ya. Ketika saya bilang salam guru penggerak, jawabnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Ya. Salam guru penggerak. Oke, mudah-mudahan nanti di angkatan 11 ini makin banyak yang ikut mendaftar. Ya, itu harapan kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Nah, baik Bapak, langsung saja. Ini diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang CBP lakukan di SMA Negeri 3 Bungo berkaitan dengan tugas aksi nyata di modul 1-4. Yang pertama kita harus mereview kembali apa sih tujuan pendidikan dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, ini kodrat ada dua Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga teman yang sudah mengetahui ini, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berkaitan dengan pembawaan sejak lahir, pengaruh dari lingkungan. Kemudian kalau kodrat zaman itu berkaitan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang terjadi. Nah itu kita itu sebagai guru tidak lagi menuntut, tapi among. Istilah KHD itu among, yaitu menuntun perkembangan anak sesuai dengan kodratnya tadi, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, ini budaya positif, ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian, budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah dan juga orang tua siswa. Nah, ini budaya positif nanti ketika kita sudah lakukan di sekolah, harapannya kita bisa mengimbaskan atau melakukan kolaborasi kerjasama dengan orang tua, ya, untuk menerapkan budaya positif ini. Agar tujuannya apa? Tujuannya pendidikan anak-anak didik kita itu sesuai dengan kurikulum Merdeka juga adalah menciptakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah berikutnya ini konten utama, materi utama yang akan kita imbaskan, kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian restitusi. Nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol guru. Nanti ada 4 posisi, saya ulangi, ada 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, kemudian segitiga restitusi untuk untuk memecahkan
sebuah masalah yang dihadapi oleh anak didik kita. Yang pertama, ya, poin pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, ini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, bagaimana kontrol guru? Nah, itu nanti akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Nah, ini perubahan paradigma belajar, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sebuah miskonsepsi ya, yang ini kan ilusi. Berarti kan kita menganggap guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini masih ilusi. Tetapi nanti hasilnya itu tidak demikian, tidak bagus, tidak baik, tidak positif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi kita selama ini, paradigma kita selama ini terhadap siswa. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif, ya. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini ada kontrol di sini, kontrol guru di sini. Kemudian kecenderungan tersebut harus kita ubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan siswa-siswa yang disiplin diri, mandiri artinya. Kemudian yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi kita memunculkan kesadaran dalam diri siswa itu, atau istilahnya kesadaran internal atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindari rasa tidak nyaman. Nah, ini contohnya hukuman. Jadi ilustrasinya nanti bisa kita lihat pada slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini juga ya, keterkaitan disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Berarti kesadaran yang muncul dalam diri anak itu. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, muaranya nanti tetap menciptakan siswa sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui ada 6 ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila, karena kita sudah 2 tahun menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin kita semua tidak asing. Yang pertama, profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong, kreatif, dan satu lagi bernalar kritis. Nah, baik. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, dari teori yang kita dapat ambil pelajaran itu ada 5 ya, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini adalah
Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi, maksudnya masing-masing kita itu, masing-masing orang, masing-masing anak itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini contoh kasusnya Bapak Ibu. Ini kasusnya saya ambil dari kasus anak SD. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, baik Bapak Ibu, tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh siswa Agus ini, Bapak Ibu? Boleh memberikan komentar? Ada 5 tadi kan? Kebutuhan akan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kasih sayang, penguasaan. Yang mana ya kira-kira? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Kita coba. Nah, ini dia. Ya, jadi yang paling dominan itu memang yang bertahan hidup. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, kita lihat dari 5 tadi. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti apa? Ini tadi yang disampaikan oleh teman kita tadi ya, Pak Juan, itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Kemudian teman Agus jadi memperhatikan Agus. Nah, ini apa ini? Kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti apa? Penguasaan. Menguasai kontrol kepada temannya. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Berarti apa? Kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa Agus ini adalah freedom atau kebebasan. Yang kelima, Agus hanya iseng. Nah, berarti kalau iseng itu kan berkaitan dengan kesenangan. Nah, itu. Berikutnya, untuk poin keempat, yaitu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini teori motivasi ya, yang poin keempat tadi. Nah, motivasi itu ada 2, motivasi dari eksternal dan motivasi dari internal. Nah, motivasi eksternal bisa kita lihat. Ini bentuknya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini bentuk pertanyaannya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, bentuk pertanyaannya itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu berarti kan asal muasalnya itu atau sumbernya itu dari pihak luar atau dari eksternal. Kemudian motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Yang ketiga, tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, berarti dia menanyai pada dirinya sendiri, bertanya kepada diri sendiri. Nah, kemudian, ini motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua motivasi, ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal, siswa melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Nah, ini saya maksudkan tadi. Ya, siswa itu patuh karena takut ada aturan. Seperti rambut kita aturannya 321. Nah, dia mau bolos, tidak datang karena takut dirazia. Nah, seperti itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, siswa melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu menghargai nilai kebajikan yang sudah tertanam di dalam dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini salah satu bagiannya itu adalah ada pada profil pelajar Pancasila, ada 6. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya restitusi. Nah, ini posisi kontrol guru. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, artinya ini yang tadinya mereka merasa minder, karena melakukan kesalahan, minder dia untuk bergabung kembali dengan teman-teman di kelasnya. Nah, itu kita bisa menggunakan restitusi, menggunakan tindakan restitusi untuk mengembalikan percaya diri anak itu, ya, mengembalikan kepercayaan diri anak dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada tiga bagian dengan dua identitas yang berbeda. Yang pertama, identitas gagal, yaitu ketika kita melakukan hukuman, kemudian ada identitas sukses, ya. Nah, itu melakukan disiplin dengan dua bentuk tindakan, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu akan berdampak negatif terhadap siswa. Kemudian konsekuensi itu netral. Ya, ini bentuknya seperti apa nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Kemudian restitusi itu bersifat positif. Nah, ini yang akan kita coba untuk imbaskan kepada teman-teman semua bagaimana bentuk restitusi agar terjadi tumbuh kekuatan positif yang terjadi pada anak. Ya, syukur-syukur positif, tapi kalau tidak minimal netral. Nah ini bentuknya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ini mungkin ada rasa trauma nanti, misalkan kalau kita memberikan hukuman yang terlalu berlebihan atau terlalu frontal, atau kata-katanya sangat sangat negatif sehingga menyakitkan hati anak. Nah, itu kita hindari. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ini agresif ini mungkin dia akan melawan nanti ketika kita terlalu keras. Nah, ini kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi maksudnya mungkin anak itu kalau kita beri hukuman, dia marahnya itu dengan kita. Ketika di lingkungan sekolah mungkin ban motor kita ada yang digomposi mungkin, nah seperti itu. Kemudian contoh kalimat verbalnya itu kamu harus. Nah, itu enggak boleh. Itu negatif. Kemudian murid atau siswa akan membenci peraturan.
Nah, ini. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya. Ini contohnya apa namanya, mentaati peraturan. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi jangka waktu panjang, kalau konsekuensi itu cenderung dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian bentuk pertanyaannya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan yang terakhir adalah terima kasih. Kemudian siswa atau murid akan menghormati peraturan. Nah, berbeda dengan restitusi. Restitusi itu adalah merupakan suatu pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, ya. Kemudian korban mendapatkan ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Nah, ini yang paling penting, masalah anak ini bisa terpecahkan dengan restitusi. Kemudian siswa akan belajar bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku yang telah diperbuat. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, contoh pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa kesepakatan kelas kita, nak? Nah, seperti itu. Jadi memang kita di awal harus membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Untuk kesepakatan kelas nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu mendapatkan sedikit materi tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mari kita berlatih. Ya, apakah tindakan yang dilakukan oleh guru, ada beberapa tindakan, contoh tindakan ini, apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Ya Bapak Ibu, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya, mencatat di buku catatannya menggunakan kalimat saya tidak terlambat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita skip jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Baik. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Wah, ini udah udah pintar semua, ini udah tahu semua ini. Kemudian murid atau siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini apa ini? Bapak Ibu? Hukuman. Kita skip. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian tindakan guru yang berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Tindakan yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ya memahami perbedaan antara hukuman dengan
konsekuensi. Nanti restitusi bagaimana penerapannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik. Nah, ini jawabannya dari Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, berarti betul semua nih yang dijawab sama. Boleh tepuk tangan untuk rekan-rekan guru SMA Negeri 3 Bungo yang sudah memahami perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Baik. Nah, ini penguatan yang sudah saya sampaikan tadi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini contoh kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, itu kalau hukuman itu siswa, contohnya tadi ya, contoh tindakan guru tadi, siswa disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah, kemudian siswa disuruh lari sebanyak 10 kali di lapangan, siswa disuruh membersihkan lingkungan kelas. Nah, ini bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, bisa Bapak Ibu baca ya, guru memberikan konsekuensi siswa tetap berada di kelas pada jam istirahat. Itu yang tadi ya, contoh tindakan. Kemudian restitusi. Nah, ini ya yang tidak ada di latihan tadi. Guru menanyakan keyakinan yang telah disepakati dan guru menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah ini nanti kita gunakan segitiga restitusi. Siswa menjadi terbuka dan menghormati orang lain dan muncul motivasi internal dari diri siswa. Nah, ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu, kami selaku CGP, kita semua di sini bisa menerapkan yang terakhir ini ya, restitusi. Nah, bagaimana caranya? Kita di awal memang harus mengajak siswa kita untuk melakukan berdiskusi tentang keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas. Nah, beda dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita bahas apa perbedaannya antara peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Yang berikutnya ya, masih berkaitan yang tadi, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ya. Posisi kontrol guru yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum siswa. Posisi kontrol yang kedua itu adalah guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru yang berikutnya adalah guru sebagai teman. Guru sebagai teman siswanya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol guru yang kelima adalah guru sebagai manajer. Ya. Nah, bagaimana bentuk atau penjelasan dari 5 posisi kontrol guru ini? Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa men-scan QR code yang sudah saya siapkan di slide untuk membuka ya matriks atau tabel perbedaan antara 5 posisi kontrol guru. Nanti sambil itu dibaca juga saya akan perlihatkan contoh penerapannya bagaimana dalam bentuk video. Nah, silakan Bapak Ibu untuk men-scan. Mungkin di HP Bapak Ibu ada ya untuk scan.
Bisa Bapak Ibu? Nanti akan muncul itu. Ya, coba mari Bapak Waka untuk ikut berpartisipasi, Bapak Waka, untuk men-scan matriks 5 posisi kontrol guru. Oh, baik Pak, silakan Pak. Terima kasih ya Pak. Gimana Bapak Ibu? Muncul? Nah, kita bisa lihat di situ ada motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik, ya. Nah, motivasi eksternal itu ada identitas gagal di sana, ya, yaitu yang mana Bapak Ibu? Bisa bantu saya yang mana yang identitas gagal? Perilaku kontrol yang negatif itu ada 2, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu ada yang 5 tadi, ya. Itu yang nomor 1 dan nomor 2. Itu masuk ke dalam identitas gagal, Bapak Ibu. Kemudian untuk identitas sukses itu ada 3, posisi kontrol teman, ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol pemantau, kemudian posisi kontrol manajer. Nah, saya sekarang mengajak Bapak Ibu untuk membaca matriks itu. Nanti kita sama-sama akan melihat bagaimana penerapannya, ya, bagaimana contoh penerapannya dalam bentuk video yang akan saya tayangkan nanti. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membaca, ya. Di situ ada contoh penyampaian dari guru, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian dampaknya apa pada siswa, kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, Ibu bisa nanti sambil membaca ini, ya, dan nanti di akhir video akan saya berikan penguatan. Nah, seperti itu. Mungkin saya summary, ya. Untuk penghukum itu hasilnya siswa nanti akan memberontak, Bapak Ibu. Ya, kalau kita memberikan hukuman yang terlalu frontal, terlalu menyakitkan hatinya, jadi anak itu nanti akan memberontak. Kemudian itu untuk penghukum, ya. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, itu nanti hasilnya siswa itu menyembunyikan dan cenderung untuk berbohong, ya. Menyangkal dengan berbohong. Kemudian kalau kita terlalu berperan sebagai teman, itu nanti ada ketergantungan dari siswa kita dengan gurunya. Nah, meskipun ini identitasnya termasuk posisi kontrol yang positif, tetapi kita diharapkan tidak terlalu dominan menggunakan posisi yang kontrol teman ini. Kemudian posisi pemantau, siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi siswa itu ketika kita awasi, ya dia ikuti. Tapi nanti kita di luar pengawasan kita, dia kembali lagi menjadi perilaku yang negatif atau perilaku yang netral, seperti itu. Jadi belum ada muncul motivasi yang ada di dalam dirinya. Kemudian perilaku yang berikutnya adalah posisi kontrol yang berikutnya adalah guru sebagai seorang manajer, di mana nanti hasilnya itu siswa akan menguatkan watak dan karakter siswa. Nah, ini hasilnya. Nanti contohnya akan saya perlihatkan dalam bentuk video. Ya, ini saya summary saja matriksnya. Nah,
Kemudian mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana contoh penerapannya dari 5 posisi tadi ya dalam bentuk video berikut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Mari kita lihat. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu. Nah, itu contoh videonya Bapak Ibu, ya. Nah, pada posisi penghukum, ya, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Nah, ini. Nah, iya kan? Merasa apa? Kalau kita di dusun itu badak gitu kan? Nah, kemudian dan membentak, nah, seperti yang yang diilustrasikan dalam video tadi. Kemudian guru memberikan hukuman secara verbal, ya, dengan berkata dan dalam bentuk omongan dan menghukum dengan fisik. Nah, ini banyak sekali kita lihat ya dalam pemberitaannya. Jika memang ada, ya, saya ini juga evaluasi diri saya, ya, refleksi diri saya ketika kita memang pernah melakukan seperti ini, harapannya tidak lagi melakukan ke depannya. Ya, itu refleksi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian apa dampaknya kepada siswa? Yaitu siswa menjadi pendendam. Kemudian siswa tidak menyukai guru dan mapel yang diampunya. Ya, saya yakin di sini siswa kita sayang semua, menyukai semua dengan guru-gurunya. Saya yakin itu karena SMA 3 adalah SMA salah satu SMA favorit di SMA negeri kita. Di kabupaten di provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo khususnya. Boleh tepuk tangan mungkin Bapak Ibu untuk SMA negeri 3 Bungo, ya. Nah, baik. Berikutnya, ya, video berikutnya adalah posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bu. Naren, lo kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu Bapak Ibu, ya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ya, jadi siswa itu merasa bersalah sekali karena gara-gara dia gurunya nanti ditegur sama kepala sekolah. Nah itu. Nah, penguatan yang akan saya sampaikan untuk posisi pembuat rasa bersalah ini guru berbicara tenang, ya, berarti tidak meledak-ledak seperti yang sebagai penghukum tadi, ya, dan cenderung lembut. Nah ini, kemudian berkata menyalahkan siswa, tapi menyalahkan siswa itu dalam bentuk bahasa yang lemah lembut, tidak meledak-ledak kata-katanya, intonasi nada suaranya. Kemudian guru menyatakan hal yang merasa bersalah kepada siswa. Nah itu tadi, kamu tidak takut, kamu tidak kasihan dengan bapak, nanti bapak ditegur oleh kepala sekolah karena kelakuan kamu yang sering datang terlambat. Nah, seperti itu, ya. Nah, dampaknya apa? Siswa menjadi merasa bersalah, ya kan? Tadi kita lihat, maaf sekali Bu, ya kan gitu. Ininya, jadi memang merasa bersalah sekali anaknya menjadinya. Kemudian merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Ini mungkin lingkungan yang dimaksudkan dari lingkungannya ini adalah dari teman-teman sekelasnya, karena dia sering terlambat. Nah itu sering juga kita temukan, ya Bapak Ibu ya, anak yang minder karena dia sering melakukan kesalahan, bahkan sering mungkin dipanggil atau ditegur oleh guru mapel, dipanggil ke BK, ya, bersama wali kelasnya. Video yang berikutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, mari kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin surat ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah itu Ibu, posisi kontrol sebagai teman. Guru cenderung memberikan toleransi kepada anak. Nah, seperti contoh tadi kan dia membereskan absennya, berarti kan memberi toleransi karena dia merasa sebagai temannya. Nah, seperti itu. Nah, ini penguatannya, itu posisi teman, ya. Guru akan berbicara dengan nada yang sangat ramah. Kemudian cenderung bersenda gurau dengan siswanya. Nah, ini. Kemudian siswa akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Namun hal ini masih masih dorongan eksternal. Ya, karena apa tadi? Karena eksternalnya itu ya guru tadi yang menganggap dia sebagai temannya. Nah, apa dampaknya kepada siswa? Yang pertama, siswa akan bergantung pada satu orang, yaitu tadi dengan gurunya dalam kasus tadi ya. Kemudian siswa tidak bisa mandiri
dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, itu ya penguatan untuk posisi teman. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai guru sebagai pemantau. Nah, mari kita saksikan videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu Bapak Ibu. Itu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dia akan menanyakan, tahu nggak apa peraturan kelas kita? Misalkan, tahu nggak apa peraturan sekolah kita? 321 kan, panjang rambutnya. Nah, kalau panjang gimana? Nah, seperti itu. Jadi guru itu akan mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan peraturan atau peraturan sekolah atau keyakinan kelas mungkin yang sudah dibuat di kelasnya masing-masing. Nah, penguatan yang saya berikan kepada untuk posisi pemantau ini adalah yang pertama, guru akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, berbeda sekali dengan posisi teman tadi, ya. Tidak menggunakan suara nada tinggi, datar, dan cenderung formal. Jadi tutur katanya itu bahasanya itu cenderung formal. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Nah, meski demikian ini masih dalam bentuk positif ya Bapak Ibu ya. Posisi guru sebagai pemantau. Kemudian guru senantiasa akan terus memantau siswanya. Kemudian guru mengarahkan siswanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ya, guru mengarahkan siswanya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru menanyakan apa peraturannya. Lantas ketika dilanggar, apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Nah, apa dampaknya? Siswa akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju serta belum sepenuhnya mandiri. Berarti kan masih ada faktor eksternal, ya. Kenapa? Karena siswa masih takut dengan peraturan, ya, peraturan yang dibuat di sekolah, mungkin peraturan yang dibuat di kelas. Nah, seperti itu. Yang berikutnya posisi kontrol manajer. Nah, ini posisi kontrol yang kita harapkan, ya. Nah, bagaimana bentuk contohnya, videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu ya, posisi guru sebagai manajer. Nah, ini ya Bapak Ibu, posisi manajer. Guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian tercipta identitas positif ya atau berhasil. Kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran siswa. Jadi kita akan mengarahkan siswa dengan pertanyaan yang menggugah hatinya, motivasi internalnya itu muncul. Nah, seperti itu. Kemudian guru membimbing siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri. Nah, itu kita menuntun anak untuk bagaimana caranya dia memotivasi diri untuk memecahkan masalah yang sudah dilakukannya. Kemudian tujuan dari posisi manajer ini agar siswa dapat melakukan refleksi atas tindakannya sendiri. Berarti siswa merefleksikan tingkah laku yang negatif dan mencarikan solusinya sendiri. Nah, seperti itu. Apa dampaknya kepada siswa? Siswa menjadi mandiri, percaya diri sehingga dapat memecahkan masalahnya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, ketika kita sudah mencapai pada posisi manajer ini, ya, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil posisi dua di bawahnya, yaitu posisi teman dan posisi sebagai pemantau. Nah, itu. Ya, memang tidak diharapkan lagi guru itu berada pada mengambil posisi yang dua tadi, ya, sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, itu yang negatifnya. Kita ambil yang positifnya saja. Ya, yang pertama itu adalah teman, pemantau dan manajer. Nah, yang diharapkan itu adalah posisi manajer. Ketika kita sudah berada posisi manajer, sekali lagi saya tekankan, kita bisa kembali mengambil posisi kontrol teman dan kontrol pemantau jika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan kita mengambil posisi itu. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Dan kesepakatan kelas. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan kita lakukan di kelas bersama anak-anak. Nah, ini ya. Nah, ini saya kemarin sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, kemarin saya di kelas 11 F3 sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, kebetulan saya wali kelasnya. Ya, yang pertama kita membuat perumusan kesepakatan kelas. Kita menuntun anak untuk mereka berpartisipasi. Ya, saya berikan sticky note. Nanti mereka menuliskan apa kira-kira
Ya, mungkin di awal ini mereka akan membuat dalam bentuk kalimat peraturan, tidak boleh ini, harus ini, tidak boleh membuang sampah di kelas, seperti itu ya mungkin Bapak Ibu ya. Nah, setelah mereka membuat di sticky note, mereka kumpulkan mereka tempelkan di depan. Nah, nanti baru kita identifikasi mana kira-kira yang bisa kita buat atau sesuai dengan prinsip-prinsip yang bisa kita ambil yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, dengan perumusan itu ya mungkin tadi contohnya tidak boleh dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, nanti kita sebagai guru akan mengajak mereka untuk berpikir mengganti kalimat yang peraturan tadi menjadi kalimat positif. Nah, bagaimana apa bentuk kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kita hindari kata tidak boleh dilarang. Nah, itu. Ya, itu contohnya. Ini sudah saya terapkan kemarin ya, merumuskan kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Nah, ini prosesnya ya Bapak Ibu, ketika sudah dirumuskan, sudah disepakati bersama ya untuk kesepakatan dan keyakinan kelasnya, maka nanti mereka akan berkreasi sendiri ini. Saya hanya mengontrol saja ini, yang memantau saja ini kegiatan mereka. Ini bebas mereka melakukan kreasi. Nah, setelah dibuat nanti mereka tempel di dinding. Nah, jadi kesepakatan dan keyakinan kelas ini nanti mereka mereka terapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk keyakinan kelasnya, ya, kesepakatan kelasnya. Ini bentuk keyakinan kelasnya. Misalkan semua anggota 11 semua siswa 11 F3 itu perlu untuk belajar, merasa senang. Nah, seperti itu, ya. Merasa harus kreatif dan berpartisipasi aktif ketika ada kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan itu mengandung nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ya, mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bukan kebijakan, saya salah sebut tadi. Nah, saling menghormati, bekerja sama. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat dalam keyakinan kelas 11 F3. Nah, ini ya bentuknya. Yang berikutnya, ya, ini materi terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, mungkin tadi sudah kita bahas ya sedikit. Nah, apa langkah-langkahnya? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kita menanyakan apakah ada indikasi anak itu jujur atau bohong dengan cerita masalah yang dilakukannya sebelumnya. Itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah 3 langkah kita menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang bermasalah. Nah, ini tahapannya tadi ya, penjelasannya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca ini. Kesalahan adalah hal yang wajar dalam proses pembelajaran, mengubah identitas dari anak yang gagal menjadi identitas menjadi anak yang sukses. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, perilaku yang salah merupakan pemenuhan yang tidak terpenuhi, mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Kemudian menanyakan keyakinan, siswa diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, kemudian mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang dia percayai. Nah, ini ada video contoh penerapan segitiga restitusi kemarin ya Bapak Ibu, mungkin bisa kita simak bersama. Mohon maaf juga mungkin ini videonya kurang sempurna ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita?
itu ada manfaatnya enggak? Saya sudah apa karena dapat menyelesaikan siswa dalam kegiatan PTS. Nah, tapi ini kan jadi berdampak negatif seperti itu, ya kan? Nah, kamu jadi ngantuk dan tidur di kelas dan sebagainya. Ini kan masih pagi, ya kan? Nah, tadi Bapak paham kenapa kamu berbicara seperti itu. Kamu mencoba untuk mempertahankan apa yang menurut kamu itu penting. Ya, nah sekarang Bapak tanya, dengan menonton drama Korea sampai tidak mengenal waktu seperti itu, sampai larut malam, apakah itu bagus? Tidak bagus Pak, karena pelajaran saya dan juga dalam mengganggu aktivitas siswa. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apakah dengan tidur di kelas itu sudah sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dilakukan sebelumnya? Tidak Pak, karena saya tidak Baik, artinya itu sudah timbul kesadaran di dalam diri ini, ya. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, mengatur waktu itu penting nggak nanti? saya setuju Pak, karena di dalam belajar itu sekarang belum tentu seperti belajar ataupun melakukan hal misalnya. Oke, bagus. Bapak juga berharap semoga ke depan ini bisa menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya, dan tidur tepat waktu dan bisa menjadi waktu antara belajar dan agar kalau kita tidurnya tidak larut malam, otomatis kan bangunnya juga lebih pagi, kita tidak perlu pada sekolah, ya. Bapak akan supaya ini nanti sukses ke depannya. Ya, nah sekarang ini boleh kembali ke kelas. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dari kelas 11 F3. Saat saya kita dipanggil oleh guru karena tidak di kelas tadi, saya merasa takut akan dimarahi oleh guru dan juga saya merasa malu. Tapi karena guru saya sudah menjelaskan dan membantu memecahkan masalah saya dengan segitiga institusi, saya merasa sudah diberikan solusi yang baik oleh guru tersebut. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bapak Ibu, ya, contoh penerapan segitiga restitusi yang yang sudah saya lakukan kemarin. Nah ini berkaitan dengan tugas sebelumnya. Ya, ini masih skenario Bapak Ibu yang tadi. Nah ini yang beneran, yang kemarin, yang di hari Senin kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi kepada 7 siswa, ya, dengan dibantu oleh pihak YK juga kemarin karena masalahnya 7 siswa itu membolos di hari Kamis kemarin karena 3 siswa bolosnya ke Bungo, 4 siswa itu membolos karena takut dipotong rambutnya oleh Pak Wakasis. Nah itu, jadi kemarin saya sudah melakukan aksi nyata ini dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, berikut dengan tahapan-tahapannya. Nah ini juga saya juga sudah menerapkan budaya positif di kelas, ya. Yang pertama, yang mungkin ini sudah reguler, sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita, ya. Yang pertama itu berdoa sebelum belajar, kemudian siswa mencium tangan kepada gurunya ketika ingin pulang sekolah, kemudian ini siswa berkarakter mandiri, kemudian berkarakter kolaboratif dengan belajar dalam bentuk kelompok, kemudian memunculkan karakter kreatif kepada siswa. Nah demikian Bapak Ibu, gimana Ibu mau? Oh baik. Nah ini silakan Ibu. Oh terima kasih Ibu, terima kasih atas refleksinya, apresiasinya.
Demikian Bapak Ibu presentasi diseminasi penimbasan budaya positif dari saya. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya, ada manfaatnya untuk kita semua. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah Bapak Ibu presentasi terkait dengan budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Riki. Selanjutnya adalah silakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, mohon untuk dapat disampaikan. Ya, bisa berupa pertanyaan atau hal yang mau diskusikan atau mungkin tanggapan, komentar, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, silakan. Oke, kepada Bu Yusvita disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan mengajukan sebuah pertanyaan ya Bapak. Bagaimana jika kita sudah melakukan segitiga restitusi tapi ternyata tidak ada atau terjadi pengulangan kembali hal itu terhadap siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kalau segitiga restitusi itu kita lakukan tapi ternyata tidak berhasil dan berulang? Nah, itulah peran kita sebagai siswa itu menuntun tadi Ibu. Ya, karena kan kita tadi sudah disampaikan di awal, kita itu guru diajak diarahkan untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Mungkin dengan segitiga restitusi kita tidak berhasil, tapi kita coba lagi mencari akar masalahnya seperti apa. Dengan cara bagaimana? Kita sebagai kita mengambil posisi sebagai manajer. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh lelah untuk menghadapi siswa yang tadi, ya. Karena apa? Karena seorang guru itu, kita kembali flashback ke belakang lagi tadi ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah kita itu dituntut untuk menuntun. Kemudian kita berhamba kepada anak. Nah, apa maksudnya berhamba kepada anak ini? Kita sepenuh hati membimbing, menuntun anak itu. Bukan berarti kita menyembah kepada anak, enggak, tapi kita sepenuh hati menuntun, membimbing anak sesuai dengan kodratnya. Jadi ketika tidak berhasil melakukan segitiga restitusi, kita cari cara lain, ya. Kita temukan akar masalahnya apa dulu. Mungkin tadi bisa berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, setelah kita tahu akar masalahnya apa, maka nanti bisa sama-sama kita mencari solusi jalan keluarnya bagaimana. Jika memang segitiga restitusi sudah dilakukan, berulang kali dilakukan, nah tapi nanti kan kita ada fungsi kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita bisa coba sharing dengan teman-teman guru dan guru-guru yang lainnya. Bagaimana cara mengatasi anak ini? Kemudian bisa juga kita sharing, bertanya dengan mungkin ada pengalaman dari guru-guru sendiri. Mungkin seperti itu Ibu jawaban dari saya. Bagaimana Bu Yusvita, sudah cukup? Baiklah, kepada Bapak Ibu yang lainnya jika ada tanggapan atau pertanyaan. Ada? Boleh, silakan ditanyakan dari sekian banyaknya materi, dari 7 materi, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kepada Pak Juanda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, tapi sebelum saya menanyakan pertanyaan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riki Mayudi yang telah memberikan materi pada hari ini.
materi ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi, memberikan wawasan, memberikan ilmu untuk saya bagaimana selama ini mungkin ada praktik-praktik yang keliru yang telah saya terapkan, nanti untuk kedepannya bisa kami perbaiki. Dan harapan saya tidak hanya Pak Iki dan guru penggerak saja yang akan melakukan ini, mudah-mudahan semua dari warga sekolah ikut melaksanakan apa yang telah diseminasikan ini. Ada pun pertanyaan saya mengenai proses dari segitiga restitusi tadi, bahwasanya ada apa tadi sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan begitu. Ketika kita menanyakan keyakinan kepada siswa, bagaimana kalau seandainya kita belum ada menerapkan keyakinan kepada siswa. Jadi siswa itu tidak tahu, belum ada keyakinan yang terbentuk di dalam dirinya. Karena kita tahu bahwa belum ada kita praktik untuk menerapkan keyakinan di kelas. Belum ada keyakinan-keyakinan yang ada diterapkan di SMA kita terutama. Yang ada hanya peraturan-peraturan yang dibuat begitu, peraturan-peraturan yang nantinya dari peraturan tersebut menghasilkan hukuman begitu. Nah, belum ada praktik keyakinan-keyakinan tersebut. Bagaimana melakukan segitiga restitusi, tapi belum ada keyakinan dari anak tersebut begitu. Pertanyaannya bisa kita diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu, ini menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana kalau keyakinan kelas itu belum dilakukan di kelas? Ya. Nah, kita coba ambil nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada tertanam selama ini. Nah, seperti itu. Jadi kan kita itu sebagai manusia di dalam dunia pendidikan itu dari PAUD mungkin ya, TK, SD, SMP, SMA sudah ada tertanam nilai-nilai kebajikan yang memang sudah ada di dalam diri anak. Memang sebaiknya Pak Juan, keyakinan kelas ini segera kita lakukan secara masif di sekolah kita. Ya, inilah gunanya kami sebagai calon guru penggerak mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru semua untuk mengajak Bapak Ibu guru semua menerapkan ini budaya positif ini tadi. Langkah pertama yaitu tadi kita segera membuat kami mengajak kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang ada di sini untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ya, itu jawaban saya Pak Juan. Jadi mungkin belum ada keyakinan kelas yang dibuat, tapi kita bisa mengarahkan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di dalam diri kita, yang sudah ada di dalam diri anak. Nah, mungkin seperti itu. Untuk kita menanyakan keyakinan yang ada sebelumnya. Seperti itu jawabannya. Saya kembali kepada Mbak. Sudah cukup Pak Juan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Aki Menyidik SPD. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang telah kita jalani hari ini, kegiatan yang kita ikuti ini memberikan manfaat bagi kita dan juga bisa kita keluarkan kepada yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum